Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumaisa, 12 IPA 1, akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Sebagai contoh, Indonesia berhasil mengubah status dari negara mengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidik dasar yang meningkat. Meski begitu, kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru juga berdampak negatif. Dampak negatif pada politik. Yang pertama, cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. 2. Gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. 3. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. 4. Demokrasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Dampak negatif pada ekonomi. 1. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. 2. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut, sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. 3. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.